Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Raffi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Masih membahas seputar kasus Denada yang diduga menelantarkan anak kandungnya selama 24 tahun teman-teman. Kali ini kita akan melihat beberapa tanggapan dari para warganet dan ada juga tanggapan dari Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum dari Denada yang memberikan pernyataan terkait updatean terbaru kasus antara sosok selebritis dan seorang pria yang mengaku telah ditelantarkan teman-teman. Mari kita simak beberapa updatean video terbaru terkait kasus Denada ini. Ini dia videonya. Belum ada, masih sidang pertama kemarin, agenda mau mediasi, masih menentukan jadwal mediasi. Kalau masalah kronologis peristiwanya, kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan. Biar nanti yang semuanya itu tadi disampaikan di berita acara sidang. Kalau ini kan sudah masuk ke register pengadilan ya. Kalau umpama ini di move di publik, tidak etis. Semuanya sudah ada jalurnya soalnya. Tidak boleh kita longgar gitu, tidak boleh di media apa gimana. Semua selesai di meja pengadilan. Terkait pemberitaan yang itu, masalah penelantaran atau gimana, saya rasa itu langkah yang salah lah. Ya bagi saya itu salah. Kenapa? Kalau penelantaran itu harusnya laporan pidana, kalau masalah nuntut nafkah-nafkahan itu sudah ada yang mengatur hukum acara sendiri di pengadilan agama. Ini gugatannya diajukan di PN, makanya kita lihat dulu. Tidak mengerti ya kalau masalah 7M itu ngapain. Kalau jawaban belum, kemarin kan masih sidang awal, saya baru dikasih gugatan juga oleh majelis, soalnya panggilan itu tidak ada gugatannya. Nah setelah sidang saya ngambil, minta surat gugatan, ya belum baca langsung mediasi, menentukan jadwal, terus ya sudah. Ya kalau komentar sih monggo silakan tanya ke Mbak Denadanya. Sepanjang ini kalau dari kami, ya hubungan kami, ya jangan langsung ke yang pokok perkara lah nanti prematur. Ya itu tadi, ibarat kita kan pengen sampai dan langsung ke masalahnya kan. Karena ini sudah masuk ke register pengadilan itu ya kami hormati hukum yang berlaku. Itu tadi ada mediasi namanya Mbak. SMA 116 itu kan wajib awal. Persidangan itu wajib ada mediasi. Kamis besok jadwalnya. Masih mau akan mediasi. Ditentukan jadwalnya Kamis. Jadi belum ada itu. Ya responnya ya gimana ya? Saya tanya dulu. Saya tanya aja ke Mbak Dinadanya langsung responnya gimana. Kalau selama ini ya santai-santai ya apa ya? Ya semua kan keluarga bisa dibicarakan mungkin gitu. Sampean tanya langsung, itu kan masalah pokok perkara ya. Masalah itu kan diminta di petitum, jadi aku tidak boleh. Nah, kalau untuk berhalangan itu kan kami pihak tergugat ya Mbak Denada itu kan prinsipal. Itu yang sebaiknya datang, cuman tidak ada kewajiban ya. Ya ada komunikasi kan kebetulan kenal sama yang pertama itu yang Ronald, Mas Ronald. Iya, semuanya satu lingkup gitu loh Mas. Ada rumahnya sendiri itu yang resa itu. Oh enggak ada kalau penelantaran itu. Mau dibelikan mobil, ada transferan juga. Gini Mas ya. Intinya kita menangkis semua itu. Yang jelas kita bukti-bukti ada semua. Ya tinggal ngasih ke hakimnya aja kok. Kalau masalah nanti detailnya ya sabar dulu lah. Tunggu persidangan. Komplit Mbak. Kalau menurut saya itu tadi Mas, kita itu ya, dia ngomong penelantaran kok di berdata gitu kan ya aneh. Kalau penelantaran wilayah hukum publik harus pidana. Kalau masalah nafkah-nafkah untuk nafkah ada hukum acara sendiri pengadilan agama. Karena para pihak kan agamanya Islam gitu. Tahu saya Mas kalau itu Mas urusan pribadi sudah. Kalau masalah ke pribadi saya batasi sama Mbak Denada ya cukup yang masalah hukum yang terkait itu aja. Oke. Enggak tahu saya. Kan Mbak Denada yang nanggapi bukan saya.
yang mungkin nggak mau kalau rumahnya ada, sudah pernah ditempati, mungkin pergi gitu. Oh gitu. Ya iya Pak, sampai Januari kemarin masih ada. Januari awal. Oh berarti Ya kalau lawyer ngomong itu harus ada buktinya Pak. Nggak ada Mas, landai-landai aja kok. Ya kayak sidang biasanya. Ya ngapain bersalah Mas, nggak ada yang salah. Mungkin karena hilaf gitu. Kalau salah ya enggak. Ya siap untuk membuktikan fakta yang sebenarnya apapun siap. Ini ya, kalau ini kan apa ya, keluarga. Kalau dari Mbak Denada kemarin sangat menyesalkan terkait masalah permasalahan ini. Yang penggugat dua tadi itu kan masih paman, masih adiknya mamanya, dan satu-satunya saudara dari mamanya yang masih ada. Kok seharusnya dia jadi ayah terhadap Mbak Denada, meskipun tidak secara langsung ya, kan bisa dimintain nasihat lah. Mamanya udah ada omnya kan, bisa dianggap sebagai ayah lah intinya. Kok malah gini gitu? Bukan masalah penyelesaiannya, ini masalah sikapnya ini loh. Konflik itu tidak ada ya Mbak. Kebetulan saya juga sering main lah sama pihak keluarga sana. Tidak ada apa-apa. Bahkan kemarin sebelum almarhum nggak ada itu mau bikin usaha juga. Oh berarti Bapak kenal baik ya Pak? Alhamdulillah ya. Tidak kekurangan apapun. Kalau di Banyuwangi terkenal lah. Kalau saya belum punya harapan apa-apa. Jalan sidang aja. Kalau masalah urusan prinsipal sudah. Saya jalankan kuasa. Belum ada, masih sidang pertama kemarin, agenda mau mediasi, masih menentukan jadwal mediasi. Kalau masalah kronologis peristiwanya, kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan. Biar nanti yang semuanya itu tadi disampaikan di berita acara sidang. Kalau ini kan sudah masuk ke register pengadilan ya. Kalau umpama ini di move di publik, tidak etis. Semuanya sudah ada jalur yang saling. ini Tidak boleh kita bongkar gitu, tidak boleh di media apa gimana. kan Semua selesai di meja pengadilan. Terkait pemberitaan yang itu, masalah penelantaran atau gimana, saya rasa itu apa ya, langkah yang salah lah. Ya bagi saya itu salah. Kenapa? Kalau penelantaran itu harusnya laporan pidana, kalau masalah nuntut nafkah-nafkahan, nah itu sudah ada yang ngatur hukum acara sendiri di pengadilan agama. Ini gugatannya diajukan DPN, makanya kita lihat dulu. Nggak nanggepi saya kalau masalah 7M itu ngapain. Kalau jawaban belum, kemarin kan masih sidang awal, saya baru dikasih gugatan juga oleh majelis, soalnya panggilan itu enggak ada gugatannya. Nah setelah sidang saya ngambil, minta surat gugatan, ya belum baca langsung mediasi, menentukan jadwal, terus ya sudah. Ya kalau komentar sih monggo silakan tanya ke Mbak Denadanya. Sepanjang ini kalau dari kami, ya hubungan kami, ya jangan langsung ke yang pokok perkara lah nanti prematur. Ya itu tadi, ibarat kita kan pengen disampaikan langsung ke masalahnya kan. Karena ini sudah masuk ke register pengadilan itu ya kami hormati hukum yang berlaku. Itu tadi ada mediasi namanya Mbak. SMA 116 itu kan wajib awal. Persidangan itu wajib ada mediasi. Kamis besok jadwalnya. Masih mau akan mediasi. Ditentukan jadwalnya Kamis. Jadi belum ada itu. Ya responnya ya gimana ya? Saya tanya dulu. Saya tanya aja ke Mbak Denadanya langsung responnya gimana. Kalau selama ini ya santai-santai ya apa ya? Ya semua kan keluarga bisa dibicarakan mungkin gitu. Sampean tanya langsung itu kan masalah pokok perkara ya. Masalah itu kan diminta di petitum, jadi aku tidak boleh. Nah, kalau tidak berhalangan itu kan kami pihak tergugat ya Mbak Denada itu kan prinsipal. Itu yang sebaiknya datang, cuman tidak ada kewajiban ya. Ya ada komunikasi kan kebetulan kenal sama yang pertama itu yang Mas Ronald. Iya semuanya satu lingkup gitu loh Mas. Ada rumahnya sendiri itu yang Resa itu.
Oh, nggak ada kalau penelantaran itu. Penguji belikan mobil, ada transfer kan juga. Gini Mas ya. Intinya kita menangkis semua itu. Yang jelas kita bukti-bukti ada semua. Ya tinggal ngasih ke hakimnya aja kok. Kalau masalah nanti detailnya, ya sabar dulu lah. Tunggu persidangan. Komplit, Mbak. Kalau menurut saya itu tadi Mas, kita itu ya, dia ngomong penelantaran kok di berdata gitu kan ya aneh. Kalau penelantaran kan wilayah hukum publik harus pidana. Kalau masalah nafkah menuntut nafkah nanti hukum acara sendiri, pengadilan agama. Karena para pihak kan agamanya Islam gitu. Tahu saya Mas kalau itu Mas, urusan pribadi sudah. Kalau masalah ke pribadi saya batasi sama Mbak Denada ya, cukup yang masalah hukum yang terkait itu aja. Oke. Enggak tahu saya. Kan Mbak Denada yang nanggapi bukan saya. Ya mungkin enggak mau kalau rumahnya ada. Sudah pernah ditempati, mungkin pergi gitu. Oh gitu. Ya iya Pak, sampai Januari kemarin masih ada. Januari awal. Oh berarti Ya kalau lawyer ngomong itu harus ada buktinya Pak. Enggak ada Mas, landai-landai aja kok. Ya kayak sidang biasanya. Ya ngapain bersalah Mas, enggak ada yang salah. Mungkin karena hilaf gitu. Kalau salah ya enggak. Ya siap untuk membuktikan fakta yang sebenarnya apapun siap. Ini ya, kalau ini kan apa ya, keluarga. Kalau dari Mbak Denada kemarin sangat menyesalkan terkait masalah permasalahan ini. Yang penggugat dua tadi itu kan masih paman, masih adiknya mamanya, dan satu-satunya saudara dari mamanya yang masih ada. Kok seharusnya dia jadi ayah terhadap Mbak Denada, meskipun tidak secara langsung ya, kan bisa dimintain nasihat lah. Namanya ada omnya kan, bisa dianggap sebagai ayah lah intinya. Kok malah gini gitu. Bukan masalah penyelesaiannya, ini masalah sikapnya ini loh. Konflik itu tidak ada ya Pak. Kebetulan saya juga sering main lah sama pihak keluarga. Nah, ada apa-apa. Bahkan kemarin sebelum almarhum nggak ada itu mau bikin usaha juga. Oh berarti Bapak kenal baik ya Pak? Alhamdulillah ya. Nggak ada kekurangan apapun. Kalau di Banyuwangi terkenal lah. Kalau saya belum punya harapan apa-apa. Jalan sidang aja. Kalau masalah urusan prinsipal sudah. Saya jalankan puasa aja. Aku mau bilang kalau terima kasih udah selalu bikin ibu bangga. Aku merasa Allah itu baik banget sama ibu, dan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada ibu dalam hidup ibu adalah menjadikan kamu sebagai anak ibu. I'm so very proud of you and thank you for always making me proud. Terima kasih sudah selalu bikin ibu bangga. Terima kasih selalu bikin ibu bahagia. Terima kasih selalu jadi kekuatan buat ibu, dan terima kasih sudah mengajarkan ibu banyak hal dalam hidup. Kita aja yang saudara jauh datang dari kampung, kita dengan senang hati bukaan pintu suruh masuk, terus kita beliin makanan karena jauh-jauh dari kampung. Pasti kita pernah lah ketemu mereka lebaran atau ada acara keluarga ya kan. Ini anak datang jauh-jauh dari kampung 3 hari loh, 3 hari nggak ditemuin. Dibukain pintu juga, pintu ruang tamu juga enggak, cuman dibukain garasi ya. Disuruh masuk juga enggak. Masa nggak kenal sih? Kan nggak mungkin nggak kenal. Emang lebaran nggak pernah ketemu, walaupun tuh saudara ya, walaupun tuh diem-diem ya, bukan ngaku anak ya, kan bisa ketemu pas lebaran, pas acara apa. Ini udah kayak nggak kenal. Terus jangankan dihidangkan minuman, makanan, dibukain pintu juga enggak. Coba bayangin tuh, bayangin. Masa nggak tahu anak dititipin? Kita titipin tuh udah besar. Terus masa datang aja kita nggak mau ngintip, kayak suruh masuk kayak apa, sama sekali blast ditutup. Jadi sekarang kerugian imaterial dituntut sekian M dan material sekian N. Itu menurut gue pantas, karena puluhan tahun, 20 tahunan anak tidak dianggap, tidak diaku. Bayangkan mentalnya anak bayangkan ya.
si emak sibuk, wow sibuk udah kayak apa, gimana anak nggak tersiksa, nggak merasa ih kok gue dicuekin ya, gue ditutup-tutup ya, secara yang katanya adik gue itu semua dikasih sama dia. Ada kecemburuan anak begitu, itu wajar ya, jadi jangan heran, wajar. Itu aku lagi di klinik Dokwir nih, Kelapa Gading ya, jadi gue bilang itu adalah wajar. Jaga kecantikan tapi tetap juga ada anak di aku ya, jangan uang cantik-cantik mulu keluarin duit. Gue jaga kecantikan di Dokwir tapi anak gue aku, itu baru bener perempuan ya. Ya banyak juga sih perempuan yang benar, bukan gue aja. Gitu aja, sekian dan terima kasih. Banyak yang bilang, apapun alasannya, kalau memang itu anaknya Denada Tambunan, tinggal akui saja. Kalimat itu kelihatannya sederhana, tapi kasus ini tidak sesederhana pengakuan. Netizen channel mau ajak kalian mikir satu hal ya, sebenarnya pengakuan itu anak kandung atau bukan untuk memuaskan hati siapa sih? Untuk memuaskan hati netizen kah? Atau memuaskan anak itu? Misal nih Mbak Denada datang minta maaf ke kamu, mengakui kamu sebagai anak, itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi Mbak. Kalau aku diakuin, bukan mau pansos, bukan. Kalau kita bicara hanya soal moral ya, pengakuan ya, cukup di ruang privat. Tapi faktanya dalam sebuah wawancara si pemuda sendiri bilang ya, bahwa permintaan maaf saja tidak cukup, yang diminta adalah penetapan pengadilan. Begitu perkara masuk ke pengadilan, maka logikanya bukan lagi soal perasaan, tapi hak dan kewajiban hukum. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa sih implikasi hukumnya kalau pengadilan menetapkan si pemuda sebagai anak sahnya Denada secara hukum? Jadi implikasinya besar ya, sahabat channel. Ada klaim nafkah ke belakang, 24 tahun ke belakang, ada tuntutan ganti rugi 7 miliar. Dan dalam cuplikan wawancara ya, kuasa hukum dari si pemuda bahkan sudah disinggung juga soal hak waris di masa depan jika Denada meninggal dunia. Ya, kalau terjadi kematian terhadap Denada, maka saya ini saya perjuangkan dia harus menjadi ahli warisnya yang sah secara undang-undang. Jadi sampai channel di titik ini kita harus jujur ya, bahwa perkara ini nampaknya bukan lagi sekedar anak mencari pengakuan ibu, tapi sudah masuk ke status hukum dan konsekuensi keperdataan jangka panjang. Makanya tidak adil juga kalau kita menekan satu pihak ya untuk mengakui saja. Sementara di sisi lain ada tuntutan nominal yang sangat besar dan implikasi hukum yang serius. Nah, jadi sebelum kita menghakimi, pahami dulu bahwa pengakuan di pengadilan bukan simbol kasih sayang, tapi pintu masuk hak keperdataan. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut terkait updatean terbaru antara kasus yang melibatkan sosok selebritis kondang Denada ini yang diduga telah menelantarkan anak kandungnya teman-teman. Namun dengan jelas kalau tim kuasa hukum dari Denada dengan lantang mengungkapkan kalau tidak ada bentuk atau unsur penelantaran yang dilakukan oleh Denada ini teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.